Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah struktur 2, yaitu mengenai analisis bangunan beton berlantai 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 kelas A2, dengan anggota kelompok Imade Gus Okaratnadi dengan NIM 053, dengan saya sendiri, Ninyaman Ayusrini dengan NIM 053, Ana Agung Ngurah Agung Satria Dharma Wibawa dengan NIM 066, Nyoman Maha Ayuning Tricaya Pringgadani dengan NIM 071, dan Imade Angga Kusuma dengan NIM 073. Jadi untuk studi kasus bangunan berlantai 2 di sini kami mengambil salah satu villa yang merupakan rumah pribadi yang dimana berlokasi di Jalan Kota Lestari nomor 2G Sanurkau dan Pasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Adapun untuk denahnya sendiri, di sini denah lantai 1 Villa RG Sanur ini memiliki luasan sebesar 43,7 meter kali 9,12 meter. Selanjutnya, untuk denah lantai 2 Villa RG Sanur ini memiliki luasan sebesar 32,6 meter kali 8,365 meter dengan denah yang dapat dilihat pada gambar di depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sistem struktur yang mencakup sub, super, dan upper. Untuk substruktur, di mana substruktur pada sistem struktur bangunan ini terdiri dari pondasi dan kolom. Pondasi. Villa RG Sanur ini menggunakan pondasi footplat atau cakar ayam dengan dua ukuran yang berbeda, yaitu P1 dan P2, di mana P1 sebanyak 27 buah dan P2 sebanyak 8 buah. Untuk denah dan detail bisa dilihat pada gambar di depan. Next, untuk substruktur yang kedua itu ada sloop, di mana Villa RG Sanur ini menggunakan sloop dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu TB1, TB2, dan TB3. Di mana TB1 sebanyak 38 buah, TB2 sebanyak 13 buah, dan TB3 sebanyak 22 buah. Selanjutnya ada sistem struktur, yaitu superstruktur, yang terdiri dari plat lantai, kolom, dan balok. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang superstruktur. Yang pertama itu ada plat lantai 1. Pada sistem struktur villa, RG ini menggunakan 4 jenis plat lantai dengan ukuran yang berbeda, dengan kode SA, S dalam kurung B, S dalam kurung C, dan S dalam kurung D. Terfokus pada lantai 1 menggunakan plat lantai tipe SA dan SD. Bisa dilihat pada gambar denah berikut ini. Next. Nah, untuk plat lantai 2, pada sistem struktur villa RG ini menggunakan 4 jenis plat lantai dengan ukuran yang berbeda, dengan kode SA, SB, SC, dan SD. Terfokus pada lantai 2 menggunakan plat lantai tipe SB dan SC. Untuk denahnya bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya ini ada kolom 1. Pada lantai 1 ini terdapat 48 titik kolom dengan beberapa ukuran yang berbeda, yakni sebagai berikut. Saya lihat pada denah. C1 itu ada 2 titik, C2 itu ada 12 titik, C3 ada 6 titik, C4 ada 6 titik, C6 ada 8 titik, dan CP ada 14 titik. CP itu merupakan kolom praktis. Next. Selanjutnya ada kolom 2. Pada lantai 2 ini terdapat 35 titik kolom dengan beberapa ukuran yang berbeda, yakni sebagai berikut. C1 itu ada 1 buah. Untuk kolom kode C2 itu tidak ada. Untuk kolom
kode C3 sebanyak 7 buah. Kolom kode dengan kode C4 itu ada 19 buah. C5 itu ada 8 buah dan C6 itu tidak ada. Oke, next. Nah, ini merupakan untuk balok. Pada sistem struktur villa RG ini menggunakan 6 jenis balok dengan ukuran yang berbeda dengan kode B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, next. Untuk upper struktur akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang upper struktur. Next. Yang pertama ada ring balok. Pada sistem upper struktur, villa RG ini menggunakan 4 jenis ring balok dengan ukuran yang berbeda, yaitu RB1, RB2, RB3, dan RB4. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di gambar. Next. Selanjutnya ada struktur atap. Pada sistem struktur villa ini menggunakan struktur atap, yaitu atap dak dengan tipe plat S dalam kurung beam. Saya lihat di gambar. Next. Selanjutnya ada prinsip struktur. Keseimbangan, kekuatan dan kekakuan, kestabilan, dan tektonika. Next. Yang pertama ada keseimbangan. Prinsip keseimbangan pada bangunan berstruktur beton terletak pada struktur modul kolomnya. Pertama ada kolom. Pada villa RG ini menggunakan beberapa tipe kolom dengan ukuran yang berbeda-beda, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada C1 dengan ukuran 600 kali 230 mm. Yang kedua ada C2 500 kali 230 mm. C3 600 kali 180 mm. C4 500 kali 180 mm. C5 400 kali 180 mm. C6 350 kali 140 mm. Dan CP 150 kali 150 mm. Pada denah lantai 1 terdapat modul kolom sebanyak 48 titik. Pada denah lantai 2 terdapat titik modul kolom sebanyak. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada kekuatan dan kekakuan. Kekuatan dan kekakuan pada bangunan dengan struktur beton terdapat beberapa modul struktur sebagai berikut. Yang pertama ada ring balok yang menggunakan 4 tipe ring balok yang berbeda, yaitu RB1 25 kali 55 cm, RB2 20 kali 40 cm, RB3 25 kali 40 cm, RB4 20 kali 30 cm. Setelah itu ada balok yang menggunakan 6 tipe balok yang berbeda, yaitu B1 35 kali 55 cm, B2-nya 35 kali 40 cm, B3 25 kali 30 cm, B4 25 kali 40 cm, B5 25 kali 40 cm, B6 20 kali 35 cm. Dilanjutkan dengan ada plat lantai. Yang pertama memiliki 2 tipe, yaitu S dalam kurung A dan tipe S dalam kurung B. Tipe S dalam kurung A yaitu memiliki ketebalan 100 mm dengan menggunakan besi Wermes M6. Tipe S dalam kurung B memiliki ketebalan 200 mm menggunakan besi polos 10 mm dengan jarak pembesian 12,5 cm. Lanjut ke plat lantai 2, memiliki 2 tipe, S dalam kurung B dan tipe S dalam kurung C. Di mana S dalam kurung B memiliki ketebalan 130 mm dengan menggunakan besi Wermes M8. Tipe S dalam kurung C memiliki ketebalan 150 mm dengan menggunakan besi ulir 10 mm dengan jarak pembesian yang berbeda, yaitu 12,5 cm dan 25 cm. Next. Kestabilan.
Prinsip kestabilan pada bangunan berstruktur beton terletak pada struktur modul fondasi dan sloopnya. Fondasi menggunakan fondasi footplate atau cakar ayam dengan dua ukuran yang berbeda yaitu P1 dan P2. P1 memiliki ukuran 900 x 900 mm sebanyak 27 buah dan P2 1000 x 1000 mm ada 8 buah. Setelah itu ada sloop menggunakan 3 jenis sloop dengan ukuran yang berbeda yaitu TB1, TB2 dan TB3. TB1 400 x 250 mm sebarangan 38 buah. TB2 350 x 200 mm ada 13 buah. Dan TB3 250 x 150 mm ada 22 buah. Next. Tektonika. Prinsip tektonika pada bangunan berstruktur beton ini terletak pada sambungan antar modul sistem strukturnya. Yang dimana sambungan yang pertama, sambungan antara modul struktur kolom lantai 2, ring balok, dan atap dak. Setelah itu yang kedua, setelah ada sambungan antar modul struktur kolom lantai 1, balok, plat lantai 2, dan kolom lantai 2. Dan yang ground floor, itu ada sambungan antar modul struktur fondasi, sloop, dan kolom lantai 1. Next. Analisis beban hidup dan beban mati dan beban angin. Analisis beban dead load yaitu adalah beban mati, beban statis komponen bangunan seperti kolom, balok, atap, dan lainnya. Live load, beban hidup yang artinya beban dinamis dari benda yang bergerak seperti manusia, furniture, dan lainnya. Wind load yaitu adalah beban angin, beban akibat adanya terpaan angin, yang dimana gambar pertama itu atap dak memikul beban mati, beban gravitasi, serta beban angin. Yang kedua, ada aktivitas dan furniture menyebabkan gaya gravitasi beban hidup pada lantai bangunan. Yaitu angin merupakan beban tekanan pada semua permukaan luar. Dan di substruktur merupakan beban mati karena beratnya sendiri, beban yang disalurkan dari struktur di atas, dan beban akibat aktivitas dari furniture ruangan di atasnya. Dan plat lantai, balok merupakan komponen dari beban mati superstruktur pada lantai 2. Next. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.